kalau menjumpai bunda itu dibelusikin Pak Mama. Ya, yang kena sakit saya bangkitkan semangatnya lagi. Jadi saya punya majelis ya, alhamdulillah sudah boleh dibilang puluhan ribu lah kalau kita bisa kumpulkan. Untuk sumur aja sudah luar biasa. Itu belum yang lain. Nah itu saya kalau mereka itu sakit itu ya saya nanti kaki saya sakit, saya pusing. Saya bilang dia jahat. Kalau apalagi banyak tuh ya. Iya, apa kabar bunda? Saya kan tanya dia punya maksud. Terakhirnya apa? Boleh nggak aku pinjam duit 10 juta? Ya bunda aneh-aneh lah aku lihat pernah lagi presiden janda Indonesia bunda. Presiden janda. Bukan janda apa ada? Itu ketua janda. Saya pernah saya kumpulin janda-janda supaya mereka itu tidak berdosa. Saya kumpulin supaya mereka terarah. Jadi sampai saya diangkat ini ketua jandanya. Saya kumpulin untuk supaya mereka jangan sampai maaf. Saya kan pernah janda lama. Ya, janganlah jadi perempuan. Gimana takut miskin kan banyak, janda-janda kan takut miskin banyak. Jadi dia kalau diganggu pejabat mau ditundingin kan bodoh itu. Jadi bunda saya seperti itu, jadi agak ikut jadi saya saya senengin lah mereka. Kalau buat partai menang tuh berapa banyak. Makanya bunda ini anak-anak apa juga gebrakan itu nggak terduga gitu saya seperti itu ya. Ya masyarakat marginal yang nggak diperhatikan, yang dijauhi dari publik. Oh itu saya suka. Makanya mana bisa dijumpai Bunda Indah ada di hotel mewah. Mana ada dia di situ, di kafe, karaoke, nggak ada. Tempat pesta-pesta gaya-gaya nggak ada. Belusukan ke pajak. Kalau dijumpai Bunda Indah itu dibelusikin Pak Mama. Ya, yang kena sakit saya bangkitkan semangatnya lagi. Jadi saya punya majelis ya, alhamdulillah sudah boleh dibilang puluhan ribu lah kalau kita bisa kumpulkan. Untuk sumur aja sudah luar biasa. Itu belum yang lain. Nah itu saya kalau mereka itu sakit itu ya saya nanti kaki saya sakit, saya pusing. Tukang busuk. Baru kakinya saya nggak. Ya itu yang saya lakukan itu satu nikmat aja lah. Kenapa? Semua memori hidup saya itu sekarang keluar ke orang lain. Jadi saya nggak kasih mereka seperti saya. Kalian nggak kuat. Saya sudah kuat dikasih Allah. Makanya banyak orang yang mau berargumentasi sama saya dengan para ahli ibadah. Saya cuma bilang, Ustaz pernah nggak hidup seperti ini dulu? Enggak. Bagaimana Ustaz dikatakan? Nanti dikatakan orang bertakwa atau orang sabar untuk masuk ke dalam fase yang itu Ustaz belum. Saya sudah masuk. Bagaimana saya bisa mau menerima apa kata Ustaz untuk saya? Ya saya cuma mendengar aja. Orang saya sudah dapatkan itu dari Allah duluan. Fase yang berat itu sudah dapat. Saya kan nggak sekolah di Arab Saudi. Saya kan nggak sekolah di agama mana. Saya sekolah dari kehidupan saya dari kecil. Ya gimana Rasulullah dia sekolah dari janin ibunya aja dia sudah dapat satu ujian cukup berat. Mungkin itu universitas dia. Makanya sarjana saya mana? Saya kan nggak punya tamat SD, saya nggak tamat, SMP saya nggak tamat, SMA saya nggak tamat, kuliah saya nggak tamat. Kenapa? Ngapain saya tonjolkan diri saya tamat dari sekolah itu? Tapi akhlak kepribadian saya, iman saya. Saya bisa. Jadi bunda itu banyak tentang ke rumah bunda menceritakan kesulitan dia, masalah dia. Jarang yang senang. Walaupun bahasa bunda tahu. Jarang yang senang. Ya senang datang gitu. Dan banyak datang yang membawa cerita, membawa masalah. Dan kita tahu bunda kadang-kadang dia itu memang memang perbuatan dia. Memang dia perbuatan dia. Dia susah dan dia seperti itu. Tapi kok bunda masih bantu juga. Itu kembali. Padahal dia kan kena jahatnya dia. Belajar dari Al-Quran, belajar dari Sunnah. Apa yang diajarkan Allah itu kepada saya? Berbuat banyak, berbuat baik. Jadi saya butakan mata hati saya. Bunda nggak merasa ini hanya dimanfaatin. Tahu. Kan saya bilang dia jahat. Kalau apalagi banyak tuh. Ya, apa kabar bunda? Saya kan tanya
punya maksud. Terakhirnya apa? Boleh nggak aku pinjam duit dulu 10 Pinjam. juta? Gitu loh contohnya. Ya saya kasih. Jadi yang banyak bawa masalah ke rumah bukan Seminggu, sama. besok dia jelek-jelek saya. Saya nggak apa-apa. Ya kan kita heran kan, orang buat masalah ke rumah bunda minta dikasihkan solusi, ya kan? Dan tahu, mereka kena barang aja jadinya dia. Saya nggak mau buka itu, saya nggak buka itu. Biar lihat ya orang. Bunda tahu tuh ya bang? Tahu lah. Masa saya udah dikasih mati suri, sudah dikasih miskin, masa ilmu saya dikasih Allah Dan anehnya John, tahu kan? masalahnya misalnya 10 kan, nah bunda kasihlah jalan kasih 2, nggak cukup mesti 10 selesaikan itu, kan aneh gitu ya. Suka marah, suami saya suka marah. Kan aneh kan. Suami saya pernah bilang, ini udah gila nggak istri saya ini ya? Tapi ya alhamdulillah dia sudah sadar, bisa dia memahami apa mau seorang istri yang sebenarnya. Saya cuma mengatakan, Pak Rasulullah itu seperti ini. Agama itu, Islam itu luar biasa mengajarkan kita, Pak. Suci, tidak ternoda. Jadi saya belajar dari Rasul. Islam itu saya belajar. Saya tidak punya guru saya hanya Rasulullah. Karena Islam sesungguhnya itu ada di dalam jiwa perbuatan diri Rasulullah. Itulah kalau melihat sosok Islam. Saya nggak tahu apakah saya Islam sebenarnya. Orang kita dengan daki 2 ini lebih tinggi kok saya menganggap kamu Islam. Tapi kalau kamu menganggap kau Islam, tutup mulutmu, dalam kebaikan aja kau kerjakan. Itulah Islam sebenarnya. Agama manapun itu tidak ada mengajarkan ketidakbaikan. Iya. Jadi mau tahu siapa Rasulullah, ya itulah Islam. Rasul Islam. Islam siapa? Rasulullah. Gitu. Saya berpedoman. Ini makna hakikat ya. Betul. Jadi senjata yang paling mujarab itu dalam tubuh Rasul adalah ikhlas. Sabar, maka dia takwa. Jadi kalau sudah manusia itu ikhlas dan sabar, nggak usah caci dia, cintai dia, sayangi dia. Ada kata-kata muda yang bagus tuh. Kekayaan hakiki yang sebenarnya adalah keikhlasan. Ya kan? Gampang nyebutnya, tapi susah jalan ikhlas. Baru apa guna? Tadi kalau kekayaan sebenarnya adalah ikhlas. Kunci hidup dunia adalah kesabaran. Ya, kalau udah ikhlas dan sabar, selesai dunia ini kan. Pasti dia bertakwa kan? Dia bertakwa. Takwa itu kokoh dia, iman nggak kokoh. Makanya semua agama itu ada iman. Kalau kita ikhlas antara iman dan nafsu itu sering gesek. Tapi kalau dia udah bertakwa, coba siapa yang bisa ngerayu saya? Dengan uang ya, mana laku. Kau punya harta kau triliun sama saya, enggak laku uang itu sama saya. Lebih bagus saya minjam atau masih ada harta saya ini lah, pegang aja lah. Yuk kita sama-sama buang, hanya 2. Kau bisa dapat surga dari saya untuk nolong saya. Paham? Rasulullah kan menggadaikan seluruh hartanya bersama Khadijah. Akhirnya terjual habis. Itulah makna tujuan hidup sebenarnya. Tapi kalau kau cuma untuk membantu, ini uang 1 T untuk bunda untuk ibu. Ngapain bunda ini aja makan? Aja cuma miso. Orang dari kecil dia udah gak makan batu dia makan. Apa yang pusing? Iya kan? Mana laku lagi duit? Saya gak tahu duit. Makanya saya gak pandai hitung. Ditanya lah sama suami saya, Ma, ini tambah gak tahu saya Pak. Papa lah, karena kan papa suami saya Tionghoa, gila itu kan. Jangan gila itu. Kalau saya enggak, gila bagi. Ya? Iya. Saya nggak tahu itu kan. Ini matematika tapi bagi-bagi benar ya. Maka cocok saya dengan suami saya. Tahunya di matematika tapi bagi-bagi aja. Pertama bagi kurang-kurang kali-kali nggak tahu ya. Satu pesan boleh saya pesan. Silakan Bunda. Dengan sisa hidup kita, karena kita nggak tahu umur kita. Sisa itu bukan tergantung dari usia. Kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya yang merasa punya agama, punya agama, siapapun dia, jangan cari untung di dunia ini kalau untuk mau masuk surga. Rugilah kamu untuk di jalan Allah, bukan rugi di jalan manusia ya. Merugilah kamu di jalan Allah, maka kau akan dapat semua yang akan kau miliki. Suatu saat kau akan dipanggil oleh Allah, Dia akan menyediakan semuanya untuk kita. Karena akhirat itu lebih, akhirat itulah selama kekal, dunia ini tidak kekal. Makanya usia manusia hanya hitungan detik.
bukan hitungan jam maupun hari. Itu hanya pesan Bunda. Iya. Dalam Itu bukan untuk kita aja, Pak. Semua. Bunda kan suka bersedekah, bukan suka hobi dia. Pernah nggak suatu saat Bunda datang orang bersedekah atau Bunda mau sedekah, tas Bunda kosong? Iya, Nggak ada Bunda. Apa yang Bunda lakukan tuh Bunda? Ya pernah cincin saya jual aja atau apa. Oh. Jangankan uang, saya nggak pernah ada uang di bank ya. Saya nggak pernah ada uang di bank, 1 rupiah nggak ada lah. Kalau saya kan singgah aja lah. Jadi kalau saya udah nggak ada uang, apa yang saya punya aja saya jual aja. Nggak bisa nakal, Enggak, Pak. itu Bunda ya? Enggak, Kalau gitu kan kok aku yang mau makan dan duit. saya nggak pernah. Dan insya Allah besok ada lagi Bunda ya? Ada aja lah. Ada aja Bunda ya? Ada aja. Betul itu ya? Ya, nggak ada. Insya Allah ya? Jangan miskin orang yang Nggak bersedekah ya? pernah saya silahkan mau lihat harta saya ada nggak ada. Nggak laku harta saya. Jadi tidak akan miskin orang yang bersedekah itu Bunda rasakan Bunda? Orang bapak saya mau tahu, orang bapak saya aja kaya raya, dia tinggalkan warisan kepada anak-anaknya yang lain, sama saya tidak. Ada apa itu? Pasti satu rahasia Allah. Mungkin saya kalau terima warisan itu saya hancur. Ternyata warisan itu adalah anak yang soleh, bukan dari harta warisan, dari hasil orang tua kita. Kita nggak tahu harta itu haram atau halal. Ternyata yang ditinggalkan 90% yang dimiliki adalah harta haram yang kita wariskan kepada anak kita. Bagaimana mau jadi anak soleh? Makanya selalu saya bilang orang tua sekarang banyak pembohong di akhir zaman. Nggak ada yang jujur kepada anaknya. Tapi kan katanya Bunda kalau di ini Banyak loh orang takut kalau omongan itu kepada Bunda. Takut. Betul ya, aku juga bohong nanti. di Allah itu kan Allah akan memberikan rezeki yang dari yang tidak disangka-sangka. Bunda rasakan tuh Bunda. Oh setiap hari. Bunda tiba-tiba aja nggak Ada. Kadang-kadang dari Chandra dapur. Dia lucu. Ini kemarin saya bikin vaksin, uang saya habis. Saya bikin vaksin. Saya mau minta 5 juta. Tahu dia, Bu Dina ada 5 juta. Alhamdulillah. Iya. Udah merasa duluan ini. Saya kalau bikin acara itu saya harus standby uang itu bukan sedikit dalam tas saya. Tapi ini kalau ada 5 juta nih udah jadi pas misalnya 100 juta atau 50 juta gitu. Atau rupanya nggak dibilang dapat. Bunda bicara sama dinding kali ya, nyampe lah itu. Suka. Jadi sering gitu. Makanya siapa yang berbuat menjadi penerima amanah itu janganlah diselewengkan amanah itu. Ya kan Bunda kan nggak pernah nyebut angka. Nggak. Jadi Chandra besok banyak orang yang datang. Kita kasihan kan partisipasi itu. Ya yang nggak makan nasi siang. Iya. Kita sediakan nasi bungkus ya Bunda Chandra. Udah. Kita bingung. Orang. Kita nggak tahu. Semua saya perhatiin. Jadi yang datang-datang itu dari sendalnya aja saya perhatiin. Dari bajunya saya perhatiin. Jadi kalau saya nggak pegang uang, saya sedih. Itu yang saya gunakan. Jadi udah habis uangnya tuh, saya bilang Allah malam habis ya Allah, nanti mudah-mudahan diganti lagi ya gitu aja. Nggak dihisap ya kan? Jadi nggak dihisap kan? Ya. Makanya enak kali kalau mati nanti ya. Kalau nggak ada harta tuh Masya Allah. Kalau besok kok besok cuman. Saya nggak pernah mikir habis uang. Karena mikir Bunda ya, pasti datang lagi. Makanya saya kalau keluar negeri saya rasa rugi. Saya nggak mau keluar negeri lagi. Tetangga saya nggak makan, memang bisa kasih uang sama dia. Tapi Bunda kan ini mau ke Indonesia, mau berdakwah. Dakwah sambil Ya, kebaikan. Kan semboyan saya ada 5 tuh. Karena nggak kepingin ke dunia Bunda untuk menyampaikan Enggak. menyampaikan juga pesan-pesan dari Allah dan Rasul. Biar aja dari siar ini aja. Oh. Saya nggak mau. Sayang uangnya. Bagus kasih orang-orang susah aja. Oh gitu pula Bunda ya. Iya. Jadi uang Dolar pula itu. uang keliling tanah itu bagus disedekahkan. Jangankan uang itu, uang saya, misalnya saya hari ini jual emas saya aja atau jual rumah saya aja, saya buang. Orang saya bilang saya dulu hidup nggak ada duit. Mama saya janda, miskin, bayar rumah sakit nggak bisa, kok dikasih hidup. Ngapain saya pertahankan rumah saya? Ngapain saya pertahankan harta saya? Apa kata Allah? Sombong kali kok indah ya, nanti kau mati. Nah urusannya sudah sama aku. Ih takutlah. Enggak paham.
Dalamnya ya. susah ngikutinya. Nggak ada di kuliah ya. Nggak ada kuliah, di ceramah-ceramah tuh beda gitu, beda. Karena dia pengalaman hidup, Iya. ya kan, Iya. yang menjadi pelajaran. Universitasnya kehidupan bunda ya. Nggak malu nengok Rasulullah kita. Malu. Kenapa dia meninggal dengan seperti itu? Mana umat yang mau seperti itu? Semua matinya di tempat rumah sakit mewah. Jadi kan bunda katanya ngikuti sunnah Rasulullah. Di siapa yang ikuti sunnah? Nah tapi untuk jadi miskin Rasul nggak mau bunda ya. Untuk Siapa yang ikuti? berkorban ya. Siapa pengikut Rasulullah? Yang kenal orangnya. Naik mobil aja mewah-mewah. Iya. Mobilnya dipakai orang merepet, rusak merepet, rumahnya ditutup, dikunci, pakai ajun. Bunda jadi mobil Rusak-rusak itu banyak gitu juga. mobil kemarin yang bunda tangiskan karena ada jual gimana kamu? Itu saya jual untuk saya beli rumah. Bunda Rumah nangis. orang susah. Ya udah, saudara saya susah, saya beli, saya ganti aja. Orang dulu saya nggak pakai ada mobil kok, saya pusing-pusing. Ini mobilnya kasihan sama bunda Kasih jual. nangis saya. Saya museum mobil saya. Sama saya jual itu. Iya kan mobilnya udah bukan Iya, karena dia- bukan mengganti. Bang sudah saatnya lah, Agak- sudah agak gimana? Kok nangis sudah dijual? Nangis. Tanya apa kabar mobil itu bunda? Nanti mobil saya nanti kerendam ya. Itu pun kalau dapat kerendamnya. Iya kan? Makanya kalau ada orang mati di mana-mana ya udahlah, rahasia Allah lah itu. Jadi Sibuk. Kata Allah, gitu aja kok repot kalian. Kan aku yang menetapkan kematian kalian di mana. Ini enggak disiapin lah. Apa? Lucu kadang-kadang saya nyiapin kain panjang aja enggak. Ini enggak kain panjang, kuburan, Dari siapa? apalagi kain kafan yang mewah pula kan bodoh itu yang nyiap kayak gitu. Bukan persiapan dosanya apa yang sudah kulakukan. Itulah maaf, manusia tuh banyak kan, ada dosa zina, dosa korupsi, dosa fitnah. Itu pikirin, ini enggak kain kafan nanti aku mati, kuburan ini tempat paling mewah, kan bodoh kali. Memang surga di situ. kain apa ya? Ikramnya jadikan Kain ikram. Ikramnya jadikan ini ya udah ya. Mati di parit aja pakai apa-apa lah. Masuk surga ya kan. Bisa gila ya udah. Bisa jadi. Nanti sibuk kali. Pergi jauh-jauh lagi ke Mekah supaya mati. Memang tanah suci itu untuk matimu. Kalau perbuatan kau gak sesuai, Iya benar. tanah suci itu perbuatanmu sesuai dengan apa yang Rasulullah berada di tanah suci kan. Kan mereka suci semuanya. Ya mereka di sana tinggal ya meninggal di sana ya wajar, kita menjerit-jerit tak ke sana. Jadi kalau ada orang berkali-kali ke Mekah itu saya ketawain aja. Iya. Tangga aja kok nggak pikirin untuk makan apa enggak. Kau anggarkan pula amal ibadahmu berkali-kali kau ke tanah suci. Tapi apa yang kau kerjakan di tanah suci? Kau tunjukkan foto, kau katakan aku udah 10 kali pergi ke tanah suci. Tapi apa yang kau bawa dalam pundakmu? Apa yang kau borong di dalam ibadahmu? Ternyata nggak ada satu borongan amalan yang dia bawa. Yang ada kesombongan. Yang satu menunjukkan haji. Orang mati nggak pakai haji dipanggil kok. Takut orang kalau ngomong-ngomong benda. Kita juga jadi Takut ya. di Tanya podcast orang ini. takut. Tapi orang kalau dekat sama saya udah dekat kematian itu. Gitu ya. Nah, kalau saya bilang ini udah dekat mati, dulu dia benci saya. Ini ada jumpa sama saya pula dia. Nanti dia Buang cepat tabiat mati. ya. Pasti dia pulang tabiat. Karena itu ya tadi janganlah dustakanlah di apa. Kalau kita mau jadi pendusta sendiri aja, jangan bawa orang lagi. Betul. Betul kan? Kita kan nggak boleh ngurusi dosa orang. Dosa orang, ngapain kita urus? Dosa kita ada banyak. Dosa kita udah banyak, tapi jangan kau bawa lagi orang berdosa karena kau. Iya. Kan penyebaran fitnah itu namanya. Iya. Nggak bisa binasakan aja penyebaran fitnah. Tuhan aja benci orang fitnah. Jadi Bunda ini kan lagi berjalan Bunda ya, rencana ke seluruh Indonesia ini sebenarnya keinginan Bunda yang belum terlaksana dan ingin dicapai itu sebenarnya apa Bunda? Dari ini Bunda, hidup ini Bunda inilah gitu. Cita-cita saya. Iya, yang nanti yang belum tercapai, yang keinginan Bunda gitu sebenarnya apa Bunda? Iya, saya punya cita-cita itu adalah memang membangun ukhuwah dalam silaturahmi itu saya sangat kuat ya. Saya mau ini aman semuanya. Terus kedua,
Saya pengen punya rumah-rumah super orang susah. Gimana udah? Punya rumah orang-orang susah. Saya kasih orang rumah gitu. Oh, bangunkan rumah untuk orang Iya, susah. susah. Gitu. Hmm. Jadi saya gini berpikir, rumah orang susah itu kan taruhlah 100 juta aja itu cukup ya sebenarnya. Iya. Orang bisa beli tas branded semuanya. Iya. Coba kalau dikumpulin, berapa banyak orang kaya di Indonesia, berapa banyak gaji DPR, berapa banyak gaji lurah, berapa banyak gaji gubernur, wali kota, pengusaha. Waduh, kalau dia bisa data di tempat wilayah dia, dia data. Ya, kalau dia ada omset dia setiap bulan keuntungan itu, dia keluarkan aja setiap bulan itu sekian persen. Ada 100 orang di dalam setiap wilayah itu. Udah terbangun rumah orang. Aduh, nggak ada yang susah. Ada orang miskin. Nggak ada orang yang susah. Tapi ini tadi ujian bagi manusia itu cukup berat itu adalah dalam nafsu. Dia nggak terpikir dia di pelopor mata dia pikirkan terlalu jauh, terlalu jauh. Ya, makanya saya melihat orang sombong di dalam TV media itu dengan menunjukkan dia punya harta banyak. Ketawa saya. Allah aja nggak pernah sombong, kok sombong kali. Nanti Yang udah kaya, lepas, ya. baru tahu kan dalamnya baru sibuk cari Tuhan. Iya kan? Udah nggak bisa dia nggak jalan lagi baru sibuk. Tapi begitu dia kuat dia tunjuk, kalau saya beli ini gini-gini. Kan kasihan orang-orang susah itu. Iya. Itu benar. Itu loh. Jadi sebenarnya negara ini adalah negara aman kita, tapi banyak yang kecewa, bukan kepada presiden kecewanya, kepada orang kok kejam kali sama aku. Nah, makanya orang kadang-kadang pikir orang kan Bunda Indah ini banyak uang, jadi larinya ke saya. Saya bilang saya semampu saya lah, uang 1 juta itu saya pecah-pecah. Orang saya bukan orang kaya kok. Kekayaan saya itu dari hati, dari kecil. Itu yang saya bagi-bagi setiap hari. Iya. Jadi Bunda ingin Indonesia ini damai, tentram. Itu Kemudian orang-orang yang nggak punya rumah itu Bagi oleh orang mampu. Iya, dia tuh didata. Gotong royong ya. Dapat lagi kan rezekiku terus. Kan dia perputaran ekonomi kan terus. Betul kan? Iya. Yang namanya dunia ini kan terus. Pasti rezeki datang. Selagi dunia ini terus berputar, rezeki terus datang. Iya. Jadi maksudnya kalau dia berdiri rumah, kita kasihlah mereka nanti apa kek jualan. Berapa sih? 2,5 juta. Nah, misalnya lah, di situ ada berapa kakak? 100 kakak. 100 kakak yang miskin cuma hanya 50 kakak. 50 ini masa nggak bisa mengeluarkan untuk yang susah tadi? Ya, nah ini menjadikan satu jamaah. Makanya saya suka sekali. Saya udah katakan setiap tahun, ayo kita buat sedekah berjamaah. Ya, sedekah berjamaah ini menjadikan satu, inilah bentuk silaturahmi. Jadi sedekah berjamaah itu sebenarnya saling bahu membahu. Masa ada sholat berjamaah? Nggak kuat itu sholat berjamaah sebenarnya. Paling lebih kuat itu adalah sedekah berjamaah. Kalau sudah sedekah berjamaah, sholat itu lebih enak berjamaah. Tapi kalau cuma sholat berjamaah di masjid-masjid asik berantem aja karena uang. Karena rata-rata kan berantem karena Ada orang lapar di jemaah itu. berantem. Kenasiran masjidnya soal uang, masih bicara uang. Tapi kalau ini dilakukan sedekah berjamaah, nggak akan ada. Jadi jangan hanya membebankan untuk mengangkat kemiskinan itu kepada pemerintah. Oh jangan, masakan urusan perut kita urusan negara. Jadi Oke lah, ada kan. Pemerintah Memang kan pemerintah sudah mendukung, boleh. Boleh. Ya, pemerintah juga harus fair. Iya. Dan pemerintah juga harus memilih orang-orang yang betul menerima amanah. Jangan memberi kepada orang yang tidak bisa menerima amanah. Nah, kasih kepada mereka yang menerima amanah. Ini enggak dikasih kepada orang yang pencuri, yang nyuri terus. Nyimpen duit di Singapura, nyimpen duit di ini, di sini. Jadi bank tadi jadi kaya raya karena para pencuri tadi. Iya. Harusnya kan dibagi kepada, wah mati semua kumpul kita di surga. Iya. Ini satu orang Luar biasa umat cita-cita rasul. Bunda ini. Orang-orang kaya itu dikumpul Kelompok. untuk ngumpulin infaknya, melihat membangunkan rumah. Tapi jangan bicara agama ya. Iya, betul. Jangan bicara karena di seorang kiai kita bisa memberikan amanah, belum tentu. Iya. Yang kita bicarakan adalah siapa yang bisa menerima amanah. Iya. Kalau memang nggak bisa dia menerima amanah, kita udah curiga, nggak usah, kita aja jalan sendiri. Betul. Saya jalan sendiri nggak mau saya. Iya. Takut saya. Ada fenomena sekarang begini Bunda ya, kalau kita dulu melihat waktu ya 20 tahun lalu, 30 tahun yang lalu mungkin ya, job-job ketika kita buat lucu-lucu
mengejek suku, misalnya cerita suku Aceh kan banyak kita sih ketawa ya Bunda ya. Melihat cerita suku Batak itu kita ketawa gitu ya, karena suku Mali gitu. Campur pala. Lucu ya, kok lucu-lucu. Tapi sekarang kalau kita cerita itu Bunda, malah kita dituduh jadi apa ya, undang-undang ITE segala macam. Ini kan jadi padahal dulu biasa-biasa saja Bunda kan. Sekarang kok jadi alat untuk menjerumuskan orang Bunda. Kita kan hanya seloro ya. Tapi ada Bang. Jadi gini, ini kan dunia tidak luput dari segala fitnah, kesilapan. Kembali tadi mulut ini tak bertulang. Kalau sudah mulut tak bertulang, hati-hati. Jentik pun telunjuk akan yang lain ini. Jadi kalaupun maaf, kalau memang itu ada iseng ya atau bermain hanya cuma kalau kuala-kuala ya, itu nanti bisa mengarahnya ke negatif. Jadi memang harus hati-hati. Harus hati-hati. Lebih bagus sama Bunda aja, mau seluruh ceritanya Allah aja, iya kan? Nah, kalau mau cerita lucu aja sekalian. Iya. Jadi kita nggak usah membawa atas nama siapapun, enak gitu kan? Nggak usah kita bawa nama siapapun, ya udah kita buat lucu-lucu aja. Iya. Cerita Batak tentang orang Batak tuh maling gitu ya, kita cerita lucu. Wah udah itu apa nih? Menuduh orang Batak itu tuh, karena kan kita hanya buat lucu-lucu gitu ya. Ya gitulah Bunda ya. Jadi itu nanti seasonnya lagi tentang permasalahan bagaimana Bunda itu belanja untuk hidup belanja, untuk kita bisa bersedekah. Ini season ya bagus ini. Kita suka belanja itu kan, belanja. Apakah belanjaan yang kita makan itu bisa menjadikan vitamin apa kita atau tidak? Kenapa yang kita makan kan masih jadi kotoran. Makanya kan banyak orang kena penyakit kan. Tapi karena dia nggak tahu arah belanja itu kemana. Nah itu nanti Bunda mau terangkan. Jadi menu-menu yang kehidupan manusia sebenarnya sebagai hamba Allah itu arahnya kemana? Kenapa ada kiblat? Sebenarnya bukan sholat kita kiblat aja, hidup kita harus ke arah kiblat. Paham kan? Hakikat arah kiblat itu itulah kebenaran. Bukan kita jadi orang benar. Jadi enak sekali Allah tuh, luar biasa Allah tuh. Maka dia ciptakan sama matahari itu. Ciptakan arah timur, barat. Sebenarnya itu arah kiblat. Jadi mau kemana? Yang penting tujuan kau satu aja, pasti aku. Aku ada di barat, aku ada di timur, aku ada di mana-mana. Ya kalau bicara Bunda panjang 7 malam saya kan. Tapi kan mau Ramadan nanti bisa disambung lagi. Iya. Banyak. Bisa kita berdakwah tentang puasa itu apa? Betul. Kenapa ada Ramadan? Kenapa ada bulan suci? Kenapa ada puasa? Itu orang nggak tahu maknanya. Banyak orang nggak tahu. Makanya orang kerja setiap habis maghrib makan kan. Besoknya mau makan. Iya kan? Kan tidak itu kan? Tapi dikejar itu. Nah, itu nanti saya sampai bikin makan bermacam-macam. Karena dulu saya pernah bikin makanan bermacam-macam. Sekarang udah nggak laku saya bilang sama anak saya, insya Allah kalau Ramadan cukup 1 macam 2 macam lah yang kita makan dikit. Tapi sebarkan kebaikan itu untuk di rumah. Gitu. Ntar lagi sebulan lagi Ramadan. Makna tujuan kan masih dikasih kesempatan kita sama Allah. Biasa Bunda. Ya, terasa hampir 2 jam Bunda. Sementara banyak lagi mau dibicarakan. Terasa harus lupa minum jadinya kan. Asiknya cerita Bunda nih. Gimana? Nih kita lanjut. Apa kita minta panggil? Yang kesibukan. Ya kan udah kita culik kemarin ini luar biasa ya. Bunda bisa hadir di sini kan. Di sela-sela waktu kesibukannya melayani umat, ya Bunda ya. Masih banyak lagi orang-orang yang susah mendikunjungi Bunda nih. Kita kan orang susah. Kita orang susah. Susah pikiran aja gitu. Bahagia. Bahagia dunia. Amin. Ada lagi Pak? Cukup lah Bunda. Cukup ya Bunda. Kita sambung lagi. Banyak lagi mau dikulik-kulik di Bunda. Jadi pembelajaran ya. Iya. Jadi bisa berbentuk novel. Belum cerita Bunda lagi jalan Ini kaki. novel ya? Bunda pernah jalan kaki loh dari Medan ke Binjai. Ya nanti aja. Wah. Mendengarnya aja kejut-kejut kita gitu. Itu mau mengunjungi konser atau menginap? Jalan kaki. Jalan kaki.
Oh, nanti lah Mau kita. mengenal Allah itu kan semua 20 kilometer ada itu. Iya, ada dong. wujud yang nggak pernah kita lihat. Artinya Kan gini harus loh. pakai ini. Bunda seperti ini nggak kebayang dulu gitu loh, ya kan? Nggak kebayang. Kita kira ya Bunda begini-begini aja, Rupanya pernah seperti itu. Orang pikir Bunda udah mati, banyak bilang. Rupanya makin sehat kan Allah itu. Iya. Baik Bunda Indah, terima kasih nih waktunya. Sama-sama. Ya kita dari Duo Naga ini mohon maaf ya Bunda ya atas tutur kata kami ya kan, dan berharap akan ada momen spesial seperti ini Bunda ya, kita cek zakat karena sekarang kan krisis keteladanan Bunda. Orang cakap aja bisa kan ketika eksekusi di lapangan. Sedih ya? Iya. Sedih ya? Itu yang Banyak sekali. Itu yang didapat di Iya. Bunda ngomong tapi langsung action. Kadang Bunda nggak ngomong, lagi eksekusi dulu ya, action dulu. Baru orang nanya. Baru orang nanya, kenapa Bunda melakukan ini gitu kan? Nah, ya kita butuh teladan, kita butuh contoh kan untuk Indonesia kan, ke depan Bunda. Ya, karena udah sampai 2 jam udah nggak terasa gitu kan. Jadi kita sudahi dulu sahabat Indah Podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel kita. Dan di depan akan banyak konten-konten yang bermanfaat untuk Indonesia. Bunda Ida jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa. Saya nggak panggil. Jangan lupa. Jangan lupa tonton. Ini menjadikan satu pembelajaran ya. Subscribe ya. Iya, jadi nggak rugi nonton Bunda Indah. Bukan mau cari uang ya saya. Saya cuma memberikan ilmu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara ini supaya negara ini tetap aman. Sebagaimana Allah selalu memberikan kenikmatan untuk kita jaga negara ini dengan baik. Amin. Ya, gunakan hati dengan baik. Ya, jadikan kita sebagai hamba Allah menjadi penyuruh kebaikan untuk menjadikan pemersatu umat dan negara kita bisa menjadi negara yang hebat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 2 catatan yang saya rangkum. Yang pertama, harta yang paling hakiki adalah keikhlasan. Kalau kita ingin masuk surga maka kita siap rugi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bunda, mungkin terakhir ini Bunda, like, comment, and subscribe Bunda Indah Podcast gitu. Bunda bisa Live aja. Bunda udah jadi penting. Bunda udah jadi Saya ngomong yang pun saya kan nggak tahu. tahu ya. Oke. Baik. Baik. Oke ya, itu aja sahabat Indah Podcast. Kita akan melanjutkan di episode yang akan datang tentang mengenal lebih dekat Haja Bunda Indah. Nantikan Duo Naga bersama Bunda Indah ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.